Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Hasna dengan NPM 2141109 dari kelas MNJ 21 gabungan. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya pengalaman digital bagi perusahaan dan customer. Dari sudut pandang bisnis, jumlah saluran digital yang tersedia pada saat ini cukup membingungkan. Begitu pula dengan kecepatan perpindahan pengguna antar platform dan saluran dalam satu perjalanan. Perjalanan pelanggan sangatlah kompleks tentunya, di mana pembeli berpindah saluran beberapa kali seiring mereka beralih dari kesadaran dan pertimbangan mereka untuk membeli. Namun, bagi pelanggan, hal ini tidak rumit sama sekali. Bagi mereka, perbedaan antara online dan offline, dimiliki dan tidak dimiliki, pemasaran dan e-commerce tidak terlalu penting. Yang memandu perjalanan mereka adalah tugas atau tujuan mereka sendiri. Dan mereka berharap dapat pergi kemanapun hal itu membawa mereka. Beralih ke pola pikir pelanggan, mereka melihat perubahan saluran dan berpindah antara titik kontak sebagai hal yang tidak disengaja terhadap tujuan dan kebutuhan pengguna, merupakan hal mendasar dalam mengembangkan pelanggan omni-channel. Hal ini berarti memastikan bahwa dimanapun pelanggan menemukan Anda, baik di tablet dalam toko, situs web pengecer pihak ketiga, aplikasi sendiri, atau pusat perbelanjaan, mereka akan menemukan kehadiran yang dapat dikenali dan konsisten, sehingga memungkinkan mereka mengambil benang perjalanan mereka dan melanjutkannya dengan lancar. Pengalaman yang lancar memberikan manfaat bagi pelanggan dan bisnis, dan pelanggan yang terlibat di banyak saluran adalah yang paling berharga bagi bisnis. Menurut sebuah studi oleh Harvard Business Review, pelanggan omnichannel lebih berharga. Harvard Business Review menemukan bahwa mereka yang terlibat di berbagai saluran menghabiskan rata-rata 4% lebih banyak di dalam toko dan 10% lebih banyak secara online. Mereka juga cenderung bertahan. Penelitian menunjukkan merek dengan strategi keterlibatan pelanggan omnichannel terkuat mempertahankan rata-rata 89% pelanggannya dibandingkan dengan 33% perusahaan dengan strategi yang lemah. Lalu selanjutnya ada beberapa tahap perjalanan pelanggan yang perlu dipertimbangkan dalam pengalaman digital, yaitu untuk membantu kita menerobos pengalaman pelanggan digital. Kita telah menyoroti beberapa tahap utama yang perlu dipertimbangkan dalam siklus hidup pelanggan, yaitu yang pertama ada kesadaran. Kita harus membuatnya semudah mungkin bagi pelanggan baru untuk menemukan kita. Ketika mereka melakukannya, penting bagi mereka untuk mendengarkan hal-hal yang baik, melibatkan media dan influencer dengan tujuan menghasilkan ulasan sosial dan sebutan sosial yang autentik akan membantu kita mencapai hal ini. Selain itu, mengoptimalkan halaman web kita untuk SEO juga akan meningkatkan pencarian mereka. Lalu yang kedua ada penemuan. Sangat penting bagi kita untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi konsumen untuk menavigasi dan mengakses titik kontak digital kita. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman digital yang luar biasa secara online atau berpotensi menawarkan uji coba dalam aplikasi, produk, atau layanan. Lalu untuk memberikan pengalaman pelanggan digital yang luar biasa dalam fase penemuan, kita harus dapat memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan kita.
apa niat mereka atau tujuan mereka ketika mereka tiba di situs atau aplikasi kita. Lalu, apakah ada titik tertentu ketika pelanggan meninggalkan situs web atau aplikasi kita? Apakah mereka mencari inspirasi tanpa niat membeli? Apakah ada bagian tertentu dari situs kita yang sangat efisien dan bagian lain yang rumit? Terinspirasi oleh wawasan ini, kita dapat mengembangkan strategi pengalaman pelanggan digital yang bermakna yang meningkatkan frekuensi perjalanan atau keterlibatan pelanggan dan memecahkan masalah umum. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Konsumen memiliki pilihan yang belum pernah ada sebelumnya dan kemungkinan besar akan meninjau produk dan layanan dari pesaing kita. Untuk unggul dalam persaingan, pastikan kita memiliki aspek penawaran dan pengalaman apa yang disukai pelanggan. Pastikan kita menampilkan poin-poin diferensiasi kita di seluruh saluran digital dan bertindak dengan cara yang dihargai dan diharapkan pelanggan dari merek kita. Penting juga bagi kita untuk memantau dan menanggapi ulasan yang diposting tentang pengalaman yang kita berikan. Ini adalah sumber informasi panduan yang sangat besar bagi orang-orang saat mereka menavigasi arus pilihan yang seringkali tidak ada habisnya. Selama tahap ini, kita harus memikirkan bagaimana membuat perjalanan ini sesukses mungkin. Baik, kesuksesan diukur dengan mengurangi biaya layanan, meningkatkan konversi, atau mengurangi upaya bagi pelanggan. Orkestrasi perjalanan dinamis adalah cara kita mencapainya dengan mengambil tindakan dinamis untuk mengoptimalkan perjalanan pelanggan kita. Menggunakan perilaku pelanggan real time sebagai panduan, kita akan memiliki pendekatan holistik terhadap manajemen perjalanan pelanggan. Lalu memadukan data dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti ke seluruh bisnis kita. Bukan hanya ke departemen pemasaran atau penjualan, kita akan mampu membuat setiap perjalanan sukses. Lalu yang keempat ada menggunakan platform pembayaran yang aman adalah persyaratan minimum dalam fase pembelian. Namun, pengalaman pelanggan digital yang luar biasa lebih dari itu. Ambil data pelanggan untuk memahami mengapa pelanggan gagal melakukan konversi, seperti biaya pengiriman yang tersembunyi, waktu pengiriman, atau navigasi situs yang buruk. Lalu perbaiki untuk mengurangi volume penjualan yang hilang. Jangan lupa juga pengiriman fisik produk kita. Pastikan terkirim dengan aman, terjamin, dan tepat waktu. Jika akan terlambat, cukup kelola ekspektasi tersebut dengan jalur komunikasi yang bermakna ke pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.